Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi pada mata kuliah metodologi studi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait definisi, ruang lingkup, urgensi serta sasaran dari studi Islam. Kemudian kita lanjutkan dengan pertumbuhan studi Islam. Terlebih dahulu kita melihat posisi mata kuliah metodologi studi Islam pada institusi kita. Ini merupakan mata kuliah institusi, sehingga semua prodi akan ada mata kuliahnya yang bernama metodologi studi Islam. Sebelum kita masuk kepada pendefinisian, ada istilah-istilah yang sering kita dengar terkait metodologi studi Islam ini, atau yang lebih luas cakupannya adalah kajian keislaman. Istilah-istilah itu yaitu ada dirasa Islamiyah. Ini berasal dari bahasa Arab. Dirasa Islamiyah ini berasal dari bahasa Arab. Ia termasuk istilah yang pertama dipakai dalam studi keislaman. Kemudian ada istilahnya Islamic Studies. Ini diambil dari bahasa Inggris. Kemudian ada studi Islam. Studi Islam inilah yang dipakai pada institusi-institusi yang ada di negeri kita. Tiga istilah ini sama-sama membahas kajian-kajian keislaman. Cuma karena berasal dari bahasa yang berbeda, sehingga istilahnya berbeda. Selanjutnya, kita lihat di dalam definisi metodologi studi Islam, ada beberapa unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur metode atau metode, yang merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itulah metode atau metode. Ada cara kerja ya, teknik kerja yang bersistem atau disebut juga yang ilmiah, bagian ilmu pengetahuan. Kemudian ada istilahnya logos, yaitu ilmu. Logos ini diambil dari bahasa Yunani. Kemudian ada studi Islam, itu kajian atau penelaahan terhadap Islam secara keseluruhan atau umum. Nah, jadi tiga unsur ini terdapat pada definisi metodologi studi Islam. Jadi dapat kita simpulkan dari tiga unsur-unsur tadi, yaitu unsur metode, unsur logos, dan unsur studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara yang ditempuh secara sistematis dalam mempelajari Islam secara mendalam terhadap seluruh keislaman, baik itu dari segi teks keagamaan maupun penerapan di dalam masyarakat. Jadi metodologi studi Islam itu adalah cara atau teknis yang ditempuh secara sistematis atau bisa juga dikatakan ilmiah dalam mempelajari kajian-kajian keislaman. Di dalam definisi tadi, maka kita melihat bahwa kajian-kajian keislaman yang cukup luas tadi, yang menyeluruh kepada persoalan keislaman, ada alur kajiannya. Yang pertama itu adalah studi, yaitu pengkajian. Yang dikaji adalah substansi dari sebuah permasalahan atau substansi yang menjadi problem atau substansi yang menjadi topik kajian di dalam Islam itu sendiri. Jadi pengkajian berbeda dengan pengajian ya. Pengkajian
pengkajian ini lebih kepada usaha yang sungguh-sungguh dalam menelusuri, menganalisis suatu persoalan. Kemudian ada tahapan deskripsi, penjabaran. Jika substansi pada pengkajian sudah ditemui, maka ada proses penjabaran. Di mana pada proses penjabaran ini substansi tadi dikembangkan lagi. Dikembangkan substansi tadi menjadi sebuah penjabaran. Bagaimana substansi itu yang mulanya kecil, bagaimana dalam realitas perkembangan studi. Nah, jadi itu namanya deskripsi. Kemudian eksplanasi, itu penjelasan. Pada bagian ini, hasil dari sebuah penjabaran dijelaskan lagi dengan argumen-argumentasi yang tepat. Diberi penjelasan kenapa bisa begini, yang pada awalnya secara substansi cuma seperti ini. Gitu. Nah, itu adalah pada tahapan eksplanasi atau penjelasan. Kemudian ada tahapan justifikasi, pembenaran. Jadi setiap argumentasi yang dipakai atau dikeluarkan pada tahapan eksplanasi, tahapan penjelasan, maka akan dibutuhkan pembenaran. Pada tahapan pembenaran inilah sangat dibutuhkan sebuah metode keilmiahan. Artinya caranya sudah betul, apakah sudah sistematis, apakah sudah memenuhi unsur-unsur keilmiahan, apakah datanya sudah teruji, apakah dasar atau pijakan dalam membangun argumentasi itu baik itu berupa tek-tek keagamaan atau berdasarkan teori-teori keislaman secara umum sudah benar. Nah, pada tahapan pembenaran inilah itu akan dikemukakan. Namun pada prinsipnya alur kajian ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan tetap saling membutuhkan, saling keterkaitan antara empat unsur atau empat alur di dalam kajian keislaman. Kemudian ada ruang lingkup studi Islam. Nah, pada ruang lingkup studi Islam ini yang kita bahas adalah Islam sebagai doktrin, Islam sebagai gejala sosial, Islam sebagai interaksi sosial. Islam sebagai doktrin, jadi pada tahapan Islam sebagai doktrin ini kita akan berbicara Islam itu secara teoritis. Bagaimana sebuah teori di dalam permasalahan yang kita bahas. Bagaimana tek-tek keagamaan, bagaimana sunnah-sunnah Nabi, bagaimana ayat-ayat berbicara tentang keislaman. Bagaimana di dalam hasil penafsiran para ulama yang mencakup semua teori itu termasuk kepada Islam sebagai doktrin. Penekanan pembahasan Islam sebagai doktrin ini masuk kepada ranah iman, Islam, dan ihsan. Pada ranah iman, teorinya akan kita tengok apakah ayat berbicara seperti ini, apakah orang yang bisa dikatakan beriman seperti ini, orang yang dikatakan tidak beriman lagi seperti ini, dan itu berbicara masalah teori-teori keislaman semua. Tentang Islam, bagaimana seseorang bisa dikatakan Islam, apa syarat-syarat menjadi seorang Islam, itu berbicara masalah teori. Semua persoalan yang dicakup secara teoritis keislaman ini adalah dalam cakupan Islam sebagai teori. Kemudian ada Islam sebagai gejala sosial. Pada tahapan ini kita melihat bahwa sebuah kajian keislaman melihat keadaan Islam yang hidup di tengah masyarakat. Jadi yang dilihat pada sisi Islam sebagai gejala sosial bukan apa yang dibicarakan oleh tek-tek keagamaan, tetapi apa yang hidup di tengah masyarakat itu tadi. Contoh, bagaimana orang Islam dalam berperilaku, bagaimana orang Islam dalam menerapkan ajaran-ajaran agamanya,
maka akan kita temui pada sisi Islam sebagai gejala sosial ini, di mana Islam yang hidup di Aceh akan berbeda dengan Islam yang hidup di Sumatera Utara. Islam yang hidup di Jawa akan berbeda lagi dengan Islam yang hidup di Sumatera Barat. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Budaya tadi memberikan efek tersendiri terhadap penerjemahan teori-teori keagamaan di dalam Islam itu sendiri. Sehingga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu mempunyai corak-corak yang berbeda dalam keanekaragaman bangsa ini dalam menerjemahkan apa itu definisi Islam di dalam kehidupannya. Jadi sekalipun perbedaan itu terjadi, mereka tidak keluar di dalam substansi ajaran Islam itu sendiri. Jadi hal yang biasa dan lumrah di dalam sebuah penerapan masyarakat, ada unsur-unsur budaya yang menyebabkan berbedanya penerjemahan untuk kehidupan harian, untuk sebuah penerapan agama di dalam masyarakat. Karena tidak notabene seperti yang ditafsirkan dari awal Islam itu sampai hari ini bertahan. Karena dia sudah memasuki ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian ada Islam sebagai gejala, Islam sebagai interaksi sosial. Islam dilihat dari hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan orang perorangan dengan kelompok maupun sebaliknya. Pada tahapan ini, yang diperhatikan adalah bagaimana orang Islam yang satu membangun hubungan dengan orang Islam yang lain, atau orang non-Islam yang lain, atau dengan kelompok yang lain. Jadi apakah agama itu mempengaruhi bagaimana sebuah kedinamisan dan keharmonisan terjadi atau tidak sama sekali? Persoalan ini adalah masuk kepada interaksi sosial atau Islam sebagai interaksi sosial. Jadi yang menyangkut hubungan kita sama kita, bagaimana kita membangun kelompok, bagaimana kita menghargai kelompok lain, itu adalah kajian Islam sebagai interaksi sosial. Jadi kalau kita unut yang tiga tadi, yang pertama tadi berbicara lebih kepada teori, yang kedua lebih kepada gejala-gejala yang dipengaruhi oleh budaya dan sosial, yang ketiga lebih kepada hubungan orang-orang Islam itu sendiri. Kemudian kenapa kita penting mempelajari studi Islam ini atau mempelajari metodologi studi Islam? Itu ada dua kesimpulan yang disepakati oleh para akademisi kita, yaitu umat Islam dalam kondisi problematis, dan yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam kondisi umat Islam dan peradabannya berada dalam kondisi problematis. Yang diperhatikan di sini bahwa realitas kehidupan hari ini menunjukkan bahwa umat Islam itu dalam permasalahan yang besar, atau ada sebuah problem yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri, di mana kita bisa melihat bahwa berbagai survei menunjukkan gimana kualitas orang-orang Islam hari ini dibandingkan dari berbagai belahan dunia. Contoh kecil di dalam survei terkait literasi, itu umat Islam atau negara yang notabene banyak orang Islam itu menduduki posisi terakhir, sedangkan secara teori atau secara teks keagamaan mereka tergolong yang menjunjung tinggi sebuah literasi dengan perintah ayatnya yang pertama adalah Iqra, membaca. Kemudian
kita perhatikan Islam dan penghadapannya dalam kondisi problematis, kita memperhatikan tentang sejarah yang panjang telah menunjukkan bahwa sebelumnya Islam ini sempat berjaya di sepertiga belahan dunia ini. Namun pada akhirnya mereka tidak dipandang lagi atau tidak diperhitungkan lagi. Sekalipun dia merupakan sebuah komunitas yang besar. Artinya beberapa abad belakangan ini Islam itu sedang mengalami sebuah permasalahan yang sebelumnya mereka berada dalam posisi yang sangat bagus. Kemudian apakah peradaban yang akan lahir ke depannya itu sanggup mengalami perubahan ke yang lebih baik atau justru memperpanjang sisi-sisi kegelapan umat Islam hari ini. Jadi itu makanya penting kita mempelajari studi Islam atau metodologi studi Islam karena umat Islam dalam kondisi problematis dan umat Islam beserta peradabannya berada dalam kondisi problematis. Kemudian apa yang menjadi sasaran dari studi Islam atau aspek apa yang menjadi sasaran dari studi Islam? Yang menjadi sasaran dari studi Islam itu yaitu untuk mengetahui korelasi hakikat ajaran serta bagaimana hubungannya dengan keyakinan lain. Maka yang dilihat di sini bagaimana kita yang seiman melihat orang-orang yang tidak seiman. Bagaimana agama Islam itu sendiri melihat orang yang di luar agama Islam itu sendiri. Jadi hakikat ajaran Islam itu seperti apa menilai orang lain. Bagaimana hakikat agama kita menafsirkan atau menerjemahkan atas hal-hal yang berbeda keyakinannya dengan kita gitu. Nah, itulah yang menjadi sasaran dari studi Islam. Kemudian untuk mengetahui pokok ajaran Islam serta bagaimana penjabaran dalam pertumbuhan dan tentang sejarah peradaban Islam. Jadi di sini yang dilihat ajaran-ajaran pokok kita dan bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam rentang abad yang sudah sangat panjang ini. Contoh kecil, kalau ayat itu cuma berbicara zakat itu cuma terkait gandum dalam rentang waktu yang sama dan wilayah yang berbeda, zakat itu tidak bisa lagi dipertahankan khusus kepada gandum. Karena di masing-masing wilayah mempunyai makanan yang menjadi sumber pokoknya. Gitu. Sehingga ini memperlihatkan bahwa terjadi perkembangan dari ajaran pokok Islam itu sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk zakat. Kemudian pokok ajarannya, gimana Islam yang sebelumnya mengekang perempuan, hari ini tidak lagi memberi kebebasan kepada perempuan. Nah, jadi pokok-pokok ajaran itu sudah berkembang gitu. Sudah mengalami perkembangan yang dahulunya penafsirannya terlalu sempit sekarang sudah membesar. Yang dahulu tafsirannya sangat kecil sekarang sudah membesar dan meluas gitu. Nah, inilah yang menjadi aspek pokok ajaran Islam yang menjadi sasaran dari studi Islam itu sendiri. Gimana pertumbuhannya di dalam tentang sejarah umat Islam itu. Dan ini juga termasuk gimana perkembangan kedemokrasian yang di zaman modern tengah berkembang yang dahulu disebut sebagai musyawarah. Nah, itu termasuk ajaran pokok gimana tali silaturahmi dengan non muslim, gimana cara kita berinteraksi terhadap hari-hari besar non muslim itu di dalam tentang sejarah itu sangat beragam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang menjadi sasaran dari studi Islam juga untuk mengetahui ajaran inti Islam yang absolut dan
dinamis. Pada tahapan ini yang dilihat itu adalah teks-teks atau nas-nas dari Islam itu sendiri. Kita menengoknya pada posisi ayat-ayat, hadis-hadis. Nah, bagaimana perintah-perintah itu diakumulasi oleh sebuah teks keagamaan yang tidak mungkin berubah lagi. Tetapi dia sudah memposisikan diri akan tetap sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kajian-kajian seperti ini merupakan menjadi aspek sasaran dari studi Islam. Kemudian ada lagi untuk mengetahui secara mendalam prinsip dan nilai dasar Islam serta bagaimana prakteknya dalam peradaban modern. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari Islam berkembang dahulu sampai hari ini itu sudah sangat jauh berbeda. Sudah sangat banyak negosiasi-negosiasi terkait tafsiran-tafsiran yang harus diadopsi hari ini untuk menghadapi zaman yang serba canggih. Yang sebelumnya tidak ada teknologi, yang hari ini sudah dipenuhi oleh teknologi. Yang sebelumnya pekerjaan itu cuma mampu dilakukan oleh 10 orang, sekarang 1 orang dengan sumber daya teknologi sudah bisa gitu. Berarti kemodernan ini akan menjadi sasaran dari studi Islam bagaimana persoalan prinsip dan nilai dasar Islam pada zaman modern itu dipraktekkan. Jadi ini merupakan aspek sasaran dari studi Islam itu sendiri. Kemudian ada lagi pada sisi pertumbuhan studi Islam. Pada bagian ini kita diharuskan untuk mampu menganalisis secara mendalam setiap perkembangan dari studi Islam. Kenapa diharuskan? Karena tentang waktu sejarah itu bukan persoalan yang mudah dalam mengambil sebuah kesimpulan terhadap suatu fenomena, di mana Islam yang awalnya berada di tangan Nabi yang didakwahkan secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian pengetahuan Islam itu sendiri berkembang yang sebelumnya lewat halakah-halakah, di mana setiap persoalan itu bisa dijawab langsung oleh Nabi, sekarang tidak lagi gitu. Yang dulu itu persoalannya lebih kepada ranah keislaman dan keimanan, sekarang sudah begitu banyak cabang-cabang yang menjadi persoalan di dalam keislaman. Sehingga cabang-cabang ini menuntut tumbuhnya sebuah studi Islam yang besar gitu. Di mana di masa Umayyah telah berdiri universitas-universitas yang menaungi semua kebutuhan pengetahuan umat Islam di waktu itu. Juga telah berdiri Universitas Cordoba di Spanyol. Tetapi yang perlu digarisbawahi dalam perkembangan studi Islam yang kita cermati akan terjadi keseimbangan antara kualitas pendidikan yang baik dengan munculnya ulama-ulama yang baik sekaligus majunya sebuah peradaban Islam. Jadi di timur itu corak keislaman itu lebih terfokus kepada Timur Tengah gitu. Namun kalau kita perhatikan ketika terjadi pergeseran dari Spanyol itu memasuki daerah barat, itu berbeda lagi gitu. Kalau dulu itu studi Islam itu termasuk asing di barat. Tapi sekarang justru hampir semua universitas terbaik barat itu ada mempelajari studi Islam yang disebut dengan Islamic Studies. Bahkan kalau kita cari referensi yang dengan kualitas terbaik, itu cukup banyak yang dihasilkan oleh akademisi-akademisi barat. Persoalan ini terjadi karena bagaimana mereka memandang sebuah keilmuan atau sebuah pengetahuan yang menuntut mereka keluar dari sebuah keyakinan mereka gitu. Jadi ketika mereka mempelajari Islam bukan berarti mereka menjadi
orang Islam. Nah, sehingga itulah penghargaan terhadap sebuah pengetahuan menyebabkan studi Islam di Barat itu begitu berkembang. Bahkan di bangsa kita sendiri, alumni-alumni Barat itu sudah sangat banyak dan kualitasnya tidak diragukan lagi jika dibandingkan dengan alumni-alumni dari Timur. Kemudian di Indonesia sendiri, di mana dahulu Islam awal menyebar di Indonesia itu lewat dakwah dan perdagangan yang disebarkan melalui halaqah-halaqah dan pertemuan di masjid-masjid, musala-musala, surau-surau, dan sekarang sudah ada institusinya gitu. Sekarang sudah ada institusinya. Jadi yang dahulu cuma sekedar di masjid sudah membentuk sebuah pesantren, kemudian sudah menjadi sebuah universitas. Dan sekarang perkembangannya sudah sangat mumpuni gitu. Yang dahulu Islam itu cuma membahas tentang ibadah, tentang jual beli, sekarang tidak lagi, sudah masuk kepada ranahnya demokrasi, gender, HAM. Itu pembahasan itu semakin hari semakin berkembang. Sedangkan dari sisi posisi institusi kita sudah hampir sama dengan institusi-institusi umum. Kalau dahulu kita perhatikan cuma alumni-alumni dari universitas Islam itu cuma dinaungi oleh masjid-masjid, itu artinya sebagai pendakwah gitu, dan hampir dalam tanda kutip dipandang sebelah mata gitu. Tapi sekarang universitas-universitas Islam sudah mengadopsi semua kebutuhan pengetahuan di zaman modern gitu. Tidak asing lagi kita menemukan di dalam universitas Islam itu ada bagian atau prodi kedokteran, teknik, itu sudah hal yang biasa kita temui hari ini. Dan ini sebagai bukti telah berkembangnya pengetahuan Islam di Indonesia. Baiklah teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.